Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep tumis daun ubi jalar. Ini lebih enak daripada cah kangkung. Dengan teknik memasak yang benar, tumis daun ubi jalar bisa sangat enak loh teman-teman. Tidak langu dan tidak berlendir. Cocok untuk menu buka puasa ataupun sahur. Jadi untuk teman-teman yang lagi bingung masak apa hari ini, boleh dicoba resep tumis daun ubi jalar di video ini. Sederhana, hemat budget, tapi rasanya luar biasa enak. Ini saya makan cukup pakai nasi anget dan kerupuk aja udah nikmat banget. Yuk langsung aja kita simak resep tumis daun ubi jalar di video ini. Bahan apa aja sih sebenarnya yang dibutuhkan untuk bikin tumis daun ubi jalar? Pertama, siapkan daun ubi jalar. Pilih pucuk daun ubi jalar yang masih muda dan segar. Ini sudah saya cuci ya teman-teman. Saya cuci dengan air mengalir hingga bersih. Usahakan jangan satu kali bilas ya, karena biasanya daun ubi jalar ini masih menempel sisa-sisa tanah. Jangan pilih daun yang tua, karena daun ubi jalar yang tua itu cenderung lebih berserat dan nanti hasilnya akan pahit. Kemudian siapkan juga, ini saya pakai kecambah delay ya, kurang lebih beratnya 50 gram, ini sudah saya cuci juga. Lalu saya tambahkan tahu, saya pakai 3, teman-teman boleh ganti dengan tempe. Ini saya potong-potong satu tahu menjadi 8 bagian. Lanjut ke bumbunya, saya pakai cabai merah besar 3, diiris tipis-tipis. Cabai hijau yang besar juga sama, diiris tipis-tipis. Teman-teman kalau suka pedas silahkan ditambahkan cabai rawit ya. Lalu bawang merahnya saya pakai 5 yang kecil-kecil seperti ini, diiris-iris juga tipis-tipis. Bawang putihnya saya pakai 4, ini karena kecil-kecil jadi kelihatan seperti 6 ya, padahal ini 4 aja. Sama untuk bawang putihnya juga diiris tipis-tipis. Nah ini sekarang kita siapkan dulu minyak ya, minyak panaskan. Saya akan goreng terlebih dahulu tahunya sebelum saya memasukkan bumbu bawang putih, bawang merah. Tujuannya agar tahu ini lebih berkulit. Jadi nanti ketika kita masak, saat menumisnya ini tidak hancur ya ketika dibolak-balik si tahu ini. Gorengnya berapa lama? Tidak usah terlalu lama, asal kelihatan dia sudah berkulit sudah cukup ya. Kurang lebih 3 menit sudah kelihatan dia lebih berkulit teksturnya. Teman-teman juga bisa menambahkan ebi ya, atau udang rebon atau jenis udang yang lain untuk memperkuat rasa. Ini karena saya menggunakan bahan yang seadanya, jadi saya cuma tambahkan tahu sama kecambah aja. Nah ini sudah cukup berkulit tahunya, saya akan angkat. Kemudian sekarang kita tumis kedua bawangnya dulu, dimulai dari bawang merahnya terlebih dahulu. Bawang merahnya kita tumis hingga muncul bau harum dan setengah matang. Kalau sudah setengah matang baru dimasukkan bawang putihnya. Nah kalau bawang putihnya udah masuk, apinya agak dikecilin ya, karena bawang putih ini cepat banget dia gosong. Jadi kalau bawang putih udah gosong nanti rasanya pahit, dia akan menyebar ke seluruh masakan, jadinya nggak enak. Teman-teman bisa menambahkan terasi ataupun versi saus tiram ya, jadi pilih salah satu. Kalau sudah pakai terasi berarti tidak usah pakai saus tiram, atau kalau sudah pakai saus tiram tidak usah pakai terasi. Nah saya nggak pakai dua-duanya karena memang ini versi hemat budget banget. Nah ini bawangnya udah wangi ya, langsung masuk cabenya, cabai hijau yang besar sama cabai merah yang besar masukin bersamaan. Jika sudah layu cabai hijau dan cabai merahnya, baru dimasukkan kecambah delaynya. Kita masak sampai dia ini sedikit setengah matang gitu ya. Tidak perlu menambahkan air teman-teman. Nanti kalau ditambahkan air jadinya terlalu banyak ya, karena kedua bahan ini, kecambah sama ubi jalarnya ini juga sudah mengandung air. Kita aduk-aduk ubi jalarnya ini, daun ubi jalarnya ini agar matang merata ya. Oh ya, untuk teman-teman yang baru aja menemukan channel Masak Bareng Meli, mohon bantuan untuk dukung channel ini agar terus berkembang dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman menjadi orang pertama yang tahu ketika channel ini update menu masakan.
Di channel ini saya akan share resep masakan sehari-hari, masakan sederhana, masakan rumahan. Jadi bisa banget untuk inspirasi teman-teman yang setiap hari harus mikirin bingung mau masak apa lagi hari ini. Seperti yang saya jelaskan bahwa tumis daun ubi jalar ini tidak perlu ditambahkan air. Teman-teman bisa lihat ya, ini di sini masih banyak air padahal kita sama sekali tidak menambahkan air tadi. Nah, selagi masih ada airnya, masih ada kuahnya begini, teman-teman buru-buru masukin seasoning ya. Ada setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh gula pasir, bisa diganti dengan gula Jawa atau gula merah. Kemudian tambahkan juga setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap yang biasa teman-teman pakai. Kita larutkan dulu ketiga seasoning ini agar garam, gula pasir, sama penyedapnya ini larut. Begitu sudah larut, langsung kita aduk-aduk merata dengan masakan. Jika sudah dipastikan seasoning ini tercampur dengan rata, teman-teman terakhir boleh masukkan tahunya. Atau kalau teman-teman mengganti dengan tempe, boleh dimasukkan tempenya di tahap akhir memasak. Daun ubi jalar ini benar-benar kaya manfaat teman-teman. Ini kaya vitamin C, kemudian bagus juga untuk kesehatan mata. Jadi teman-teman di daerah lain mungkin ada yang tidak tahu bahwa daun ubi jalar ini bisa dikonsumsi. Di tempat saya, daun ubi jalar ini sudah biasa dijadikan konsumsi untuk sehari-hari. Bisa dimasak tumis, kemudian dimasak santan. Semuanya enak. Nah, jangan lupa untuk teman-teman koreksi rasanya ya, selagi kuahnya ini belum terserap habis. Jika rasanya sudah sesuai, teman-teman langsung aja diangkat. Jika ada yang kurang, silahkan diperbaiki rasanya ya teman-teman. Nah, ini kuahnya saya mau bikin menyusut biar terserap sedikit lagi. Nah, jika sudah, ini mau langsung saya matikan aja kompornya. Karena daun ubi jalar ini adalah tipikal sayuran yang sangat cepat lunak. Jadi ketika merebus atau menumisnya terlalu lama akan membuat teksturnya lembek dan rasanya justru menjadi kurang enak. Nah, ini dia tumis daun ubi jalarnya sudah siap kita sajikan di piring saji. Rasanya enak, lebih enak dari cah kangkung, tidak berlendir, tidak tidak kelat, langu ataupun pahit. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah masak bareng Meli hari ini. Semoga resep tumis daun ubi jalarnya bermanfaat. Bisa untuk ide referensi menu masakan harian, bisa untuk ide referensi menu buka puasa ataupun untuk menu sahur. Ini tinggal dimakan pakai kerupuk atau teman-teman jika punya ikan asin, ini cocok banget dimakan sama ikan asin. Jangan lupa untuk di-recook ya teman-teman. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah penyampaian dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.